Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Nur Friska dengan NIM akhir 221 dari semester 6. Di sini saya akan menjawab soal UTS pemerintahan desa. Untuk soal yang pertama adalah Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dari pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satunya adalah melahirkan pengaturan tentang desa dan desa adat melalui undang-undang. Berikan analisis saudara apa saja yang menjadi tujuan pengaturan desa melalui pengaturan perundang-undangan. Jawaban untuk soal nomor 1, pengaturan desa adalah pengaturan tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk kewenangan, kelembagaan, dan keuangan desa. Pengaturan desa dilakukan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan desa. Melalui pengaturan perundang-undangan, tujuan dari pengaturan desa tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi, pengaturan desa bertujuan yang A. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang B adalah memberikan kejelasan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang C, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Yang D, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Yang E, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Yang F, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Yang G, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Yang H, memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan yang terakhir adalah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk soal nomor 2, yaitu desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya, disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk desa adat, kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi desa adat dapat melaksanakan fungsi pemerintahan harus memenuhi syarat mutlak. Berikan pendapat saudara syarat mutlak tersebut apa saja. Jawaban untuk soal nomor 2, seperti yang dijelaskan pada soal bahwa desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul. Pada dasarnya, kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan 3 prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan gabungan genealogis dengan teritorial. Syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada bagian umum, yakni desa adat melaksanakan fungsi pemerintahan atau local self-government. Maka ada syarat mutlak, yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan dan perangkat lain, serta ditambah dengan salah satu peranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan peranata pemerintahan adat. Artinya, syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi tersebut adalah serangkaian sarana agar desa adat dapat melaksanakan pembangunan desanya sendiri sesuai dengan adat dan tradisinya. Lalu soal nomor 3, berikan pendapat saudara bagaimanakah kedudukan
desa sebagai subjek pembangunan dengan contohnya di desa saudara masing-masing. Jawaban untuk nomor 3, pengaturan tentang kedudukan desa menjadikan desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan kabupaten atau desa. Perubahan kedudukan desa dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan agar desa bukan lagi objek pembangunan tetapi sebagai subjek pembangunan. Subjek pembangunan merupakan pelaku pembangunan. Dalam hal ini, berarti masyarakat atau penduduk dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Lalu mengapa penduduk menjadi subjek pembangunan? Karena penduduk merupakan modal pembangunan negara yang setiap pembangunan akan berkaitan dengan penduduk. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan desa sebagai subjek pembangunan berarti desa sebagai subjek pembangunan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan berbasis pada potensi lokal. Contoh di desa saya adalah adanya pengembangan BUMDes yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal itu memang sangat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat lokal. Yang kedua adalah pembangunan jalan utama dan saluran irigasi. Desa saya berada di Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, yang merupakan desa yang berada di kaki Gunung Mes. Dikarenakan desa yang berada di kaki gunung, artinya jalan yang ada di desa saya adalah berupa dataran tinggi dan banyak yang rusak. Hal tersebut bukan hanya pada jalan-jalan kecil yang berada di dusun, tetapi juga pada jalan utama yang merupakan akses dari masyarakat desa menuju ke kota. Pembangunan jalan utama tersebut memang melibatkan seluruh masyarakat lokal di desa saya. Walaupun alat-alat berat yang digunakan masih berasal dari kota, tetapi partisipasi masyarakat pun juga sangat baik dalam pembangunan jalan tersebut. Yang selanjutnya adalah saluran irigasi, di mana desa saya merupakan desa yang berada di dataran tinggi. Artinya desa saya lahan-lahan yang tersedia adalah lahan persawahan dan perkebunan. Lahan persawahan dan perkebunan ini adalah sumber penghasilan dari masyarakat lokal di desa saya. Sehingga persawahan dan perkebunan ini memang sangat dijaga oleh masyarakat setempat. Dengan itu, dengan dibangunnya saluran irigasi ini dapat membantu menjaga kesuburan tanah sehingga sumber penghasilan mereka tidak akan berkurang. Perbaikan dari saluran irigasi ini dilakukan setiap 2 minggu sekali guna untuk mengetahui apakah saluran irigasi ini ada yang rusak atau tersumbat atau memang perlu perbaikan. Soal yang keempat adalah kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana bentuk pembinaan kemasyarakatan desa. Untuk jawaban nomor 4, pembinaan kemasyarakatan desa adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membentuk, menjaga, dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat desa. Ini bisa menyangkut nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta pelestarian budaya dan adat istiadat. Untuk contoh bentuk pembinaan kemasyarakatan di desa, untuk yang pertama adalah pembinaan keamanan dan ketertiban. Contohnya adalah pembentukan dan pelatihan Linmas untuk perlindungan masyarakat, ronda malam, atau Satgas Keamanan Lingkungan yang bertugas menjaga keamanan desa. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan kriminal dan meningkatkan rasa aman masyarakat desa. Yang kedua adalah pembinaan sosial dan budaya. Contoh kegiatannya adalah kegiatan pelestarian kesenian tradisional seperti wayang, jaipong, atau seni musik lokal melalui sanggar desa. Hal ini bertujuan untuk menjaga identitas dan warisan budaya lokal. Yang ketiga adalah pembinaan keagamaan. Contohnya adalah pemerintah desa mendukung kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, perayaan hari besar agama, dan pelatihan guru ngaji. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan nilai spiritual dan moral di tengah masyarakat. Untuk yang keempat adalah pembinaan kesehatan masyarakat. Contoh dari program ini adalah program
posyandu balita dan lansia, penyuluhan gizi, kebersihan lingkungan, dan sanitasi oleh kader kesehatan desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan warga desa yang rentan terkena penyakit. Yang kelima adalah pembinaan pemuda dan olahraga. Contohnya adalah turnamen sepak bola dusun, pelatihan kepemudaan atau pembentukan Karang Taruna aktif yang terkadang hal tersebut berguna pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat kebersamaan, kepemimpinan, dan bakat pemuda, serta untuk menjalin gotong royong antar warga masyarakat. Yang keenam adalah pembinaan keluarga dan perempuan. Contoh kegiatannya adalah kegiatan PKK, pelatihan keterampilan ibu rumah tangga, penyuluhan parenting, dan program KB desa. Hal ini bertujuan untuk memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Sekian jawaban dari soal UTS Pemerintahan Desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.